Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Pada video kali ini, gue akan membahas institusi negara yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Yaps, ini dia Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh persoalan kasus dan kinerja kepolisian, gue akan mengulik sedikit mengenai awal berdirinya lembaga kepolisian di Indonesia. Dikutip dari website resmi Polri, Satuan Pengamanan Kepolisian sudah ada sejak zaman Majapahit. Patih Gajah Mada membentuk satuan pengamanan untuk melindungi kerajaan dengan nama Bhayangkara. Dari masa kerajaan Majapahit, satuan pengamanan ini terus berkembang sampai era kolonialisme Belanda. Pada era kolonialisme Belanda, mereka merekrut orang-orang pribumi sebagai pasukan pengamanan. Pada zaman itu, pemimpin tertinggi kepolisian berada di tangan kolonial Belanda. Modernisasi kepolisian pun mengalami perkembangan yang cukup drastis pada era 1897 sampai 1920. Setelah Belanda berhasil diusir dari Indonesia, pada awal kemerdekaan dibentuklah lembaga resmi kepolisian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dengan nama Badan Kepolisian Negara. Pada tanggal 29 September secara resmi Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Cokro Adiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 penetapan secara resmi berdirinya lembaga kepolisian melalui ketetapan pemerintah. Sejak saat itu, hari 1 Juli pun diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Setelah era kekuasaan Soekarno berakhir dan berganti ke era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, terjadi dinamika perubahan di lembaga kepolisian. Pada era Orde Baru, lembaga kepolisian dilebur ke dalam ABRI. Hal itu menganut putusan TAP MPRS yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menyatakan bahwa lembaga kepolisian menjadi angkatan keempat dari ABRI. Setelah penggabungan ini, tugas lembaga kepolisian di bawah Panglima ABRI, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangkap para pelaku kejahatan. Di sisi lain, lembaga kepolisian juga diberikan wewenang untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat politik Presiden Soeharto untuk memperkuat pengaruhnya di masyarakat. Di era Orde Baru ini, keterlibatan lembaga kepolisian dalam politik nasional begitu masif, mulai dari menempati jabatan kepala daerah sampai menjadi menteri di era Presiden Soeharto. Di tingkat desa, polisi juga dijadikan alat penguasa untuk memenangkan salah satu partai politik, yakni Golkar, dalam setiap pemilu. Yang hasilnya, Partai Golkar selalu memenangkan pemilu sejak Presiden Soeharto menjabat selama 5 kali berturut-turut. Saat kejatuhan era Presiden Soeharto pada tahun 1998, lembaga kepolisian juga mengalami perubahan. Pada saat itu, masyarakat menuntut pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI agar lembaga kepolisian menjadi independen dan jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Tuntutan masyarakat itu pun direspon dengan keluarnya Inpres nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi bahwa kepolisian negara Indonesia sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan memisahkan lembaga kepolisian dari ABRI, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Setelah hampir 27 tahun pasca reformasi, apakah lembaga kepolisian menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan? Tentu tidak. Banyak catatan kasus hukum yang menimpa anggota kepolisian pasca reformasi, mulai dari anggota-anggota yang terlibat korupsi, kasus pembunuhan, tindak pemerasan, serta sebagai backing para pengusaha nakal dan bandar judi online. Dalam kasus korupsi, ada 2 petinggi Polri yang pernah terjerat kasus ini. Yang pertama, ada mantan Kabareskrim Polri, yakni Komjen Pol Susno Duaji yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Salma Arwana Lestari dan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada tahun 2008. Yang kedua, ada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, yakni Irjen Pol Joko Susilo yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus simulator SIM yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar. Ini baru 2 kasus korupsi yang melibatkan jenderal polisi yang sudah terungkap. Bagaimana kasus korupsi lain yang belum terungkap? Tidak berhenti di situ saja, kasus pembunuhan juga banyak menjerat anggota kepolisian. Yang paling mengejutkan publik yakni kasus Ferdi Sambo yang menembak ajudannya di rumah dinas. Kasus ini mendapat perhatian serius dari masyarakat hingga presiden pada waktu itu. Di samping kasus pembunuhan, Ferdi Sambo juga sebagai otak yang merekayasa kasus tembak-menembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer untuk menutupi perbuatannya. Selain kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo,
Ada kasus pembunuhan lain yang melibatkan oknum kepolisian. Kasus ini terjadi di Solok Selatan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar yang tega menghabisi nyawa juniornya sendiri di Polres Solok Selatan, yakni AKP Ulil Ansar. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh penyelidikan kasus tambang ilegal di wilayah Solok Selatan yang dilakukan oleh AKP Ulil Ansar. Begitu banyak kasus hukum yang menjerat anggota kepolisian. Lantas, apa yang menyebabkan banyak sekali anggota polisi yang terlibat dalam kasus hukum? Apakah faktor seleksi SDM kepolisian yang bermasalah, sehingga banyak sekali menghasilkan anggota polisi yang banyak masalah? Banyaknya anggota polisi yang bermasalah tidak sebanding dengan peningkatan anggaran yang tiap tahun mengalami kenaikan. Dari data yang ada, kenaikan anggaran Polri dibilang cukup drastis pada tahun 2018. Anggaran Polri yang hanya 98 triliun naik signifikan menjadi 126 triliun di tahun 2025. Kenaikan anggaran yang begitu besar ini tidak mampu meningkatkan profesionalisme dan integritas setiap anggota Polri. Terus pemanfaatan anggaran sebesar itu buat apa? Kalau tidak ada dampak signifikan terhadap perbaikan mental dan tanggung jawab setiap anggota Polri. Kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh, kalau memperbaiki polisi, segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Masyarakat tentu berharap ada perbaikan struktural yang nyata di lembaga kepolisian, baik itu di tingkat pimpinan sampai bawahan. Perbaikan nyata ini harus bisa diwujudkan oleh setiap anggota kepolisian yang dituntut untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran dalam setiap tindakannya, agar lembaga kepolisian ini bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat sebagai aparat pelindung dan penegak hukum di Indonesia yang jujur dan profesional.